Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudaraku yang beriman dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimah, mudah-mudahan pada kesempatan di hari ini tanggal 13 Rajab tahun 1446 Hijrah bertepatan dengan 13 Januari tahun 2025 Masehi. Mudah-mudahan kita semua masih mendapatkan limpah nikmat Allah SWT, baik nikmat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan bisa tetap istiqomah dalam Islam, iman dan ihsan. Teman-teman, kembali kali ini insyaallah akan menghadirkan kembali tayangan berbagi kembali sharing, insyaallah akan memberikan sedikit edukasi ya tentang seputar halal haram. Terasi najis, tapi kenapa boleh dimakan? Sambal terasi itu apakah najis? Kalau najis kenapa banyak yang suka dan banyak yang makan? Nah, untuk mengetahuinya itu nanti diantaranya akan ada penjelasan dari kitab Nihayatuz Zain ya. Nihayatuz Zain ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, jadi ulama asal Indonesia, menetap dan bertempat tinggal di Mekah dan wafat di sana dan dimakamkan di sana seperti itu. Ini nanti halamannya saja yang berbeda, tetapi ini kitab kami cetakan CV Pustaka As-Salam ya, Surabaya nih, tidak seperti itu. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa menyimak video berikut ini dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dan juga nanti dari kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ulama asal Banten asli Indonesia. Nah, kita bersyukur ulama-ulama sana terdahulu yang tertinggi adalah Syekh Yasin Al-Fadani ya, dari Padang ya. Ada juga saya Chatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Jadi banggalah sebagai orang Indonesia yang Allah juga berikan anugerah, maksudnya tidak kalah dengan ulama-ulama di luar Indonesia tentu. Jadi sama-sama melengkapi dan juga sama-sama mendapatkan keberkahan tentunya dari ilmu yang diamalkan. Mari kita simak penjelasan berikut ini, nanti kesimpulannya di bagian akhir insyaallah. Zain. Wa amma hukmur rawsi fayufa anhu fis samakis saghiri dunal kabiri. Fala yajuzu akluhu idza lam yunza' ma fi jawfihi limtizaji lahmihi bi fadalatihi allati fi batinihi. Adapun hukum kotoran dalam ikan dimaafkan pada ikan kecil tetapi tidak pada ikan besar. Tidak diperbolehkan memakan ikan besar jika isi perutnya tidak dikeluarkan karena dagingnya bercampur dengan kotoran yang ada di dalam tubuh. Al-Wasit fil Madhab Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan, Rautus samaki wal jaradi wa ma laysa lahu nafasun sa'ilatun fafihi wajhani ahaduhuma najisun tordan lil qiyasi wasani annahu tahirun li'annahu idha hakama bitoharati maitatihima maka annahuma fi ma'nan nabati wa hadhihi rutubatun fi batiniha. Kotoran ikan, belalang, dan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan najis berdasarkan qiyas. Pendapat kedua menyatakan suci karena jika bangkai hewan-hewan tersebut adalah suci, maka hewan-hewan tersebut diumpamakan seperti tanaman. Kotorannya diumpamakan seperti cairan getah yang ada di dalam tanaman. Ya teman-teman ya, kalau kita menyimak dari penjelasan tadi yang telah saksikan pada video sebelum ini, maka kotoran hewan air seperti udang, contohnya udang dibahas dalam kasus ini kan terasi itu berasal dari udang rebon ya, udang kecil yang tidak dibersihkan dulu langsung dibuat. Nah, jadi apakah najis itu? Kesimpulannya kalau misalnya pendapat pertama yang bertanya itu meyakini kenajisannya, ya najisnya terasi, maka jangan dimakan. Ya, kalau meyakini najis haram gitu. Tapi pendapat kedua adalah kotoran yang ada pada udang itu yang bercampur dengan daging, maksudnya ada di kepala ya. Kalau orang disebut otak udang kayaknya bahasanya kasar banget ya. Makanya otaknya bercampur dengan kotoran. Jadi maksudnya kotoran hewan kecil ya, termasuk ikan-ikan yang sangat kecil sekali. Jadi dari kesimpulan dari penjelasan tadi itu seperti udang, contohnya atau hewan yang lebih kecil dari udang, ada ikan ya, ikan yang teri kan. Maka kotoran sedemikian itu tidak ada dianggap najis. Kalaupun dianggap najis, maka itu termasuk najis yang sangat kecil sekali dan disebut sebagai wa'fu anhu.
najis yang dimaafkan, seperti itu. Jadi untuk para penyintas sambal terasi yang enggak pas kalau makan tanpa sambal terasi, mari nikmati sambal terasi, ciri khas bangsa Indonesia. Sejak kecil pun saya juga menyukai sambal terasi, apalagi yang aromanya nyengat, bikin sendiri dari orang kampung dulu kan, luar biasa. Jadi yang menganggapnya sebagai sesuatu yang najis atau berhati-hati untuk meninggalkannya, monggo. Mas yang menganggapnya sebagai sesuatu yang fa'fu anhu, najis yang dimaafkan, yang bisa dikonsumsi, halal insyaallah, maka silakan dikonsumsi, saling menghormati. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam video berikutnya sembari kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan itu akan terjadi menjadi dua, seperti itu ya, bisa bermakna dia membakar, bisa juga makna yang sangat dingin, memberikan ketenangan, efek ketakwaan pada diri kita masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.